Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa di surga. Kami percaya Engkau hadir di setiap pujian dan penyembahan kami dimanapun kami pergi dan berada saat ini ya Tuhan. Kami akan memulaikannya Tuhan ibadah kami saat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita. Sukacita surga melimpah di dalam kehidupan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Saya mau terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ayo mau terima sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya walaupun di tengah badai yang sedang bergelora. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Serukan haleluya, haleluya, oh, Kau ada dalam hatiku. Tidak akan patah semangat kami ya Tuhan, tidak pernah hilang kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi serukan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, yes, penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami terima sukacita surga. Haleluya, suara kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Haleluya.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ya Tuhan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel,
kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Engkau, Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kau berjanji menyertai kami sampai kepada akhir zaman ya Tuhan. Dan sampai saat ini Engkau tetap menyertai kami. Di tengah badai dan gelombang yang bergelora, kami melihat Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat waktu yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Timotius Leong. Selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah menguasai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan situasi akhir-akhir ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kehormatan bahwa saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit keterangan, sedikit masukan, sedikit mungkin bersifat penyuluhan mengenai penyakit yang sedang melanda dunia pada saat ini menjadi pandemi, yaitu mengenai COVID-19. Namun sebelumnya saya akan bacakan untuk saudara firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Perikopnya hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kita tahu bahwa saat ini seluruh dunia dilanda oleh COVID-19 atau COVID itu Corona Virus 19 karena ditemukan pada tahun 2019 bulan Desember akhir yang terjadi wabah ini mulai di Wuhan di Republik Tiongkok. Nah saudara, yang jadi permasalahan baik di dunia medis ataupun di sosial ialah bahwa sudah diketahui bahwa untuk penyakit yang disebabkan oleh karena virus, termasuk juga coronavirus 19 ini, sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Untuk corona COVID-19 ini, orang sudah mulai meneliti, mencoba, trial langsung, namun dapat dikatakan bahwa tidak ada sampai saat ini belum ditemukan obat yang spesifik untuk mengatasi COVID-19 ini. Semua yang dilakukan ialah masih dalam tahap uji coba. Kita berharap, kita berdoa, biarlah hikmat Tuhan dilimpahkan bagi para ilmuwan-ilmuwan untuk dapat segera menemukan obat yang spesifik terhadap wabah ini. Nah, saudara, kita ketahui bahwa selain yang menyebabkan kecemasan yang mendalam di kehidupan dunia ini, bahwa virus ini selain belum dapat obatnya, kemudian juga sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Saudara, kita ketahui bahwa ada penyakit yaitu tuberkulosa yang penyebarannya lebih hebat daripada COVID ini. Namun demikian, kita telah menemukan vaksinasinya yaitu BCG
sehingga dunia tidak begitu dikhawatirkan lagi. Saudara, pertanyaan juga mengapa demam berdarah yang kematiannya demikian lebih hebat, namun kenapa tidak dilanda kepanikan seperti ini? Karena apa saudara? Karena mereka tahu bahwa ada hal yang bisa mereka lakukan, yaitu mereka membasmi nyamuk penyebarnya, faktor penyebabnya. Sehingga kalau kita dapat mengatasi nyamuk ini sebagai faktornya, maka virus demam berdarah ini tidak tertular kepada manusia. Demikian juga saudara, kita tahu bahwa penyakit flu burung juga menghebohkan. 17, 18, 19 tahun yang lalu saya mengalami sebagai dokter hewan juga bagaimana begitu banyak sekali hewan ternak yang terkena penyakit flu burung ini. Namun demikian, flu burung ini menular dari hewan ke manusia transmisinya. Sehingga saudara, manusia dapat melaksanakan pemusnahan terhadap hewan-hewan itu. Karena apa saudara? Karena dengan memutus rantai penyebarannya, virus ini tidak menyebar ke manusia. Hewannya dimusnahkan, di beberapa tempat dimusnahkan, kemudian vaksinnya memang dicoba di ayam dan berhasil, penyakit ini dapat dilewati. Karena apa kuncinya? Ada faktor penyakit yang bisa kita musnahkan. Namun demikian, berlainan dengan COVID-19 ini. Awalnya diduga dari hewan liar, kelelawar terutama, sebagai faktor, kemudian transmisi ke manusia. Yang menghebohkannya ternyata, COVID ini menyebar dari manusia ke manusia. Nah ini mulai timbul kepanikan. Karena apa? Manusia ke manusia. Tentunya kita tidak dapat mengambil tindakan untuk stamping out, membinasakan manusia yang terkena. Tidak mungkin saudara. Nah ini saudara yang menyebabkan orang menjadi begitu panik menghadapi hal ini. Jadi saudara, saya katakan mengapa ini menjadi pandemi, mengapa ini menjadi kepanikan, karena apa saudara? Begitu cepat menyebar, tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya, kemudian menyebar dari manusia ke manusia melalui droplet atau cairan yang dikeluarkan oleh manusia ketika ia terpapar oleh COVID-19 ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita umat-umat Kristiani ini menghadapi hal demikian? Secara manusia kita pun diberi hikmat oleh Allah kita. Kita bisa meminta hikmat itu saudara, untuk dapat kita hidup bijaksana. Nah saudara, saya mencatat ada 2 hal saudara yang dapat kita lakukan, yang menjadi perhatian daripada diri saya juga saudara. Hal yang pertama ialah bagaimanakah kita dapat berupaya supaya jangan sampai kita terpapar oleh virus coronavirus 19 ini. Bagaimana supaya kita tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Nah saudara, artinya apa saudara? Kita usahakan supaya virus yang ada di luar tubuh kita ini dapat kita minimalisir saudara. Supaya kita tidak terus-terusan menerima virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah saudara, kalau saya berbicara mengenai sedikit mengenai virus ini, virus corona ini virus yang beramplop. Nah saudara, selain daripada itu ada bagian-bagian daripada virus ini pembungkusnya yang mengandung lipid atau lemak. Sehingga saudara, sebetulnya zat-zat yang dapat melarutkan lemak dapat membunuh virus ini, saudara. Tapi saya katakan sekali lagi, virus ini mudah terbunuh ketika ada di luar tubuh kita.
Jadi tadi saya katakan sekali lagi, langkah pertama ialah jangan sampai terlalu banyak kita terpapar oleh virus COVID-19 ini. Yang harus kita lakukan ialah berusaha untuk meminimalisir keberadaan virus di sekitar kita. Nah saudara, apa langkah-langkah yang dapat kita ambil? Tadi telah saya katakan bahwa virus ini sebetulnya rusak, hancur dindingnya oleh zat-zat yang dapat melarutkan lemak. Nah yang umum saudara, yang terdapat di sekitar kita, yaitu yang pertama alkohol. Yang kedua deterjen. Yang ketiga sebetulnya ada lagi itu klorin saudara. Saudara pasti tahu klorin ini salah satu zat yang sering digunakan oleh di rumah tangga untuk membasmi kotoran kalau pakaian kita kena noda. Nah itu direndam oleh larutan klorin untuk dapat menghilangkan noda tersebut. Namun sekali lagi ingin saya katakan bahwa semua ini harus ada dosis yang tepat. Jadi menurut penelitian seperti kita gunakan alkohol itu dapat membunuh virus ini, artinya dapat merusak envelope daripada virus ini kalau kandungannya itu 70%. Kemudian klorin pun sama, kalau kandungannya itu 5 gram dalam 100 liter air, itu saudara. Sehingga kalau ada yang isu-isu yang berkembang bahwa kalau kita di kolam renang, bukankah banyak mengandung klorin, kemudian kita dapat bebas, virusnya mati, tidak masuk dalam tubuh kita. Secara medis saya katakan saya setuju, namun demikian apakah klorin yang ada dalam kolam renang itu dosisnya mencapai untuk dapat membunuh virus itu? Kemudian yang kedua, apakah ketika kita berenang ramai-ramai itu kita terus ada di dalam air, berendam, atau malah kita lebih banyak di luar, kumpul-kumpul dengan sesama orang yang sedang rekreasi berenang itu, sehingga akhirnya malah terpapar, saudara. Itu yang ingin saya katakan. Jadi yang ingin saya katakan ialah bahwa virus ini sebetulnya dapat kita basmi supaya ketika ada di luar tubuh kita dapat kita kurangi untuk kita supaya tidak terpapar ke dalam tubuh kita. Sehingga apa saudara? Kita tidak menerima begitu banyak virus yang akhirnya dapat menimbulkan penyakit. Tubuh akhirnya tidak mampu untuk menerima serbuan virus yang masuk terus-menerus intens ke dalam tubuh kita. Sehingga pada akhirnya kita terkena, saudara, timbul gejala. Nah ini saudara yang saya katakan. Jadi langkah yang pertama tadi saya katakan ialah kita mengurangi paparan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Virus mudah dimatikan oleh zat-zat yang dapat menghilangkan lemak. Namun itu masih ada di luar tubuh kita. Nah, saudara, makanya itu saya menghimbau saudara, waktu saya bertemu dengan rekan-rekan selalu saya katakan bahwa coba mulai sekarang hindari kalau kita tidak begitu penting kerumunan daripada orang-orang, terutama orang-orang yang kita lihat sakit. Karena apa saudara? Kita tahu gejala daripada orang yang terpapar virus ini seperti penyakit yang umumnya. Bersin, seperti orang yang terkena influenza, demam, bersin, batuk, suaranya serak, saudara. Nah ini. Kalau kita memang mau supaya tidak terpapar banyak virus ini ya kita hindari kerumunan-kerumunan terutama orang-orang yang kita lihat menderita seperti yang saya sebutkan itu. Kalau tidak perlu sekali kita jangan ke rumah sakit karena di sana pasti tempat orang-orang yang sakit. Nah saudara, hal-hal yang sederhana dapat kita lakukan karena sekarang itu kita banyak imbauan daripada pemerintah untuk mulai
eh, mengerjakan pekerjaan di rumah. Nah, di rumah pun kita hindari untuk paparan virus terus mengenai kita. Yang saya sarankan ialah satu, bahwa kita siapkan deterjen, kita siapkan sabun untuk selalu kita mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Kemudian mandi teratur minimal 2 kali sehari, saudara. Kemudian handuk yang kita gunakan pun setiap hari kita jemur setelah mandi pagi, dan sebisa mungkin kalau biasanya mungkin handuk itu dicucinya sebulan sekali, seminggu, 2 minggu, usahakan bisa seminggu 3 kali, saudara. Ini untuk apa? Untuk menghindari paparan virus yang di lingkungan kita masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian biasa kita kalau di wastafel, setelah kita cuci tangan pakai sabun, kemudian kita basuh dengan air. Nah, ini yang penting, mengeringkannya ini masih jarang di rumah memakai hand washer, saudara, untuk mengeringkan tangannya itu, saudara. Nah, biasanya kita menggunakan washcloth. Nah ini, saudara, ini pun harus sering diganti, cuci dengan sabun, ganti, saudara. Jangan sampai ini menjadi sumber penularan juga, saudara. Ada banyak hal, saudara, yang dapat kita lakukan, seperti kita selalu membersihkan pegangan mobil kita yang sering kita gunakan. Kemudian penting juga untuk kita spray depan halaman kita kita siram dengan air deterjen. Kemudian kita diamkan beberapa saat, 10 menit, kemudian baru kita siram dengan air yang bersih. Demikian juga dengan di dalam rumah, kita gunakan juga desinfektan. Lysol, karbol itu cukup baik, saudara. Kita gunakan untuk mengepel di dalam rumah. Yang terpenting ialah, tujuannya ialah untuk mengurangi paparan virus, masuknya virus ke dalam tubuh kita. Sehingga walaupun bagaimana keadaan kita, kalau terlalu banyak virus yang masuk, tentunya tubuh ada kemampuan untuk mengatasi. Ada batasnya, saudara. Ada batas maksimal yang dapat tubuh tahan. Kalau terlalu berlebihan, terkena juga. Ini yang pertama. Jadi saudara, kurangi paparan. Hal yang kedua, saudara. Sekalian saya ingin menyampaikan firman mengenai hal ini. Yang kedua ialah, kalau tadi kita bicara mengenai bagaimanakah kita mengusahakan, berupaya dengan bijaksana untuk kita mengurangi paparan virus yang masuk ke dalam virus COVID-19 ini ke dalam tubuh kita. Yang kedua ialah, kalau sudah kita tidak tahu ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, tadi saya bilang, tidak ada vaksin yang menimbulkan kekebalan, tidak ada obat yang dapat mengatasi hal ini. Yang terpenting ialah harus ada respon tubuh yang baik. Respon tubuh untuk melawan virus yang masuk ini. Artinya apa, saudara? Kita harus menjaga supaya tingkat imunitas kita baik sehingga dapat melawan virus yang sudah masuk ke dalam tubuh kita dan mulai menginfeksi sel-sel tubuh kita. Dan ketika ia berbiak terus, ia akan diam di tempat yang disukainya, yaitu saluran pernafasan. Mulai ke trakea, bronkus, bronkeolus, sampai ke alveolus daripada paru-paru. Sehingga apa, saudara? Yang harus kita lakukan ialah, tadi telah saya katakan bahwa kalau kita sudah mulai mengetahui bahwa tubuh kita, aduh rasanya aku baru dari luar negeri, aduh baru rasanya aku tadi kekumpulan orang-orang yang ada yang batuk-batuk dan sebagainya, dan kita mulai bertanya-tanya apakah sudah masuk. Nah ini, saudara, yang ingin saya katakan ialah
Satu hal saudara, perkuat imunitas saudara. Perkuat kekebalan tubuh kita saudara. Perkuat kekebalan. Nah saudara, tubuh akan bereaksi dengan baik terhadap virus COVID ini. Maksud saya untuk melawan virus COVID ini. Karena apa saudara? Ketika sel kita diinfeksi, sel itu akan menghasilkan zat antiviral, interferon untuk melawan virus ini. Nah, zat-zat imunitas ini dapat meningkat kalau kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik itu pikiran kita maupun badan kita. Nah ini yang ingin saya katakan saudara. Kita tingkatkan imunitas kita. Kita tingkatkan respon kekebalan tubuh kita ketika ada virus yang masuk untuk dapat mengatasi virus COVID yang masuk ini saudara. Nah saudara, yang ingin saya katakan ialah kekebalan tubuh akan menjadi baik ketika kita mulai menjalani pola hidup yang sehat saudara. Jangan stres saudara. Stres dapat menyebabkan imunitas saudara menurun. Stres dapat menyebabkan respon kita terhadap virus yang masuk itu menjadi minim. Lebih mudah kita terserang. Karena apa? Gertakan untuk memproduksi zat kekebalan imunitas dari tubuh kita berkurang. Sel-sel memori tidak bekerja optimal untuk dapat menerima antigen yang masuk yaitu virus ini untuk mulai menyusun kekebalan ketika infeksi ini berulang. Nah saudara, jadi telah saya katakan bahwa stres dapat mempengaruhi respon kekebalan kita. Sehingga apa saudara? Yang ingin saya katakan pada saudara ialah hindari stres. Mudah dikatakan, susah untuk kita laksanakan, kita hindari. Karena apa saudara? Saya tahu pada saat ini berita-berita, kemudian situasi ekonomi setelah COVID ini pun mempengaruhi daripada keadaan pikiran kita. Kita akhirnya terpengaruh oleh berita-berita ini, terpengaruh oleh karena keadaan ini yang menyebabkan kita mulai menjadi stres. Namun saudara, yang ingin saya katakan ialah bahwa satu hal yang penting ialah mari kita bersama-sama untuk kita dapat menjalani pola hidup yang sehat. Nah saudara, saya ingin bacakan saudara di Mazmur 100 pasal yang ke-27. Mazmur 127, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang-orang. Saya ulangi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, kita libatkan Tuhan. Saudara, di sini dikatakan bahwa ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berbahagialah saudara kalau kita diberikan kemudahan untuk kita tidur. Kenapa saudara? Istirahat yang cukup itu adalah kunci untuk dapat meningkatkan kekebalan kita dari virus yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, termasuk virus COVID-19 ini. Berbahagialah kalau kita dapat tidur dengan nyenyak.
tidur yang baik, saudara. Kita perlu tidur 7-8 jam, saudara. Dan ini adalah tidur yang harus saudara perhatikan bahwa ini tidur yang kita istirahat jam 10 atau jam 11 malam paling telat, saudara, kita tidur, kemudian kita bangun jam 6 atau jam 7 pagi untuk kita siap-siap, saudara. Bukan tidur yang jam 7 baru tidur atau jam 4 pagi baru tidur, kemudian jam 12 siang baru bangun, saudara. Yang ingin saya katakan ialah kita pola hidup yang sehat artinya kita mengikuti irama tubuh kita. Ketika kita sudah bekerja, malam kita dapat tidur yang nyenyak. Dan di sini dikatakan berbahagia kalau kita dapat tidur. Karena apa? Saya mengartikan ini ketika kita dapat beristirahat dengan baik, saudara. Kita dapat tubuh yang sehat, artinya kita dapat menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, hasil daripada usaha kita. Bukankah yang diperlukan ialah hikmat untuk dapat kita menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Dan berkat-berkat itu dapat kita nikmati kalau kita dalam keadaan tubuh yang sehat. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan ialah bagaimanakah kita dapat tidur dengan nyenyak kalau pikiran kita, hati kita tidak tentram. Karena itu, saudara, saya ingin bacakan kepada saudara di Markus pasal 9, saudara. Nanti saudara bisa buka sendiri, saudara, di Markus 9 ini. Nanti saudara bisa baca mulai dari ayat yang ke-14, yaitu tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Bagaimanakah murid-murid Yesus berusaha untuk mengusir anak yang kerasukan, namun tidak dapat. Kemudian di ayat yang ke-28 di Markus 9 ini, ketika Yesus sudah tiba di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kalau saya baca di King James Version, itu dikatakan jenis ini tidak dapat diusir, kalau ini dikatakan kecuali dengan berdoa. Di King James itu dituliskan pray and fasting, artinya jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa ada hal besar yang dapat kita lakukan. Doa dapat mengubah segala sesuatu, saudara. Tuhan katakan ini, saudara. Tuhan katakan ini. Dan saudara, yang ingin saya katakan kepada saudara ialah doa yang kita panjatkan akan benar-benar seperti yang Tuhan inginkan, yaitu mempunyai kuasa yang luar biasa. Doa yang mengubahkan kalau kita dapat berdoa dengan pikiran dan hati yang baik. Nah, karena itu, saudara, tadi telah saya bacakan di 1 Petrus 4 ayat 7, kuasai diri, jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Di tengah-tengah situasi ini, saudara, kuasai diri kita, sehingga kita dapat menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Doa yang dapat mengubahkan sesuatu. Doa yang benar-benar dapat mengubahkan sesuatu. Sehingga, saudara, yang ingin saya katakan kepada saudara ialah ketika kita dapat menguasai diri kita, kita dapat tenang, kita dapat berdoa, kita dapat beristirahat dengan baik. Tidur yang berkualitas sehingga imunitas tubuh kita dapat menjadi baik. Dan virus yang masuk COVID-19 ini dapat teratasi. Jangan saudara menjadi tidak tenang. Karena itu, saudara, benar apa yang dikatakan oleh, kalau kita lihat katakan di Matius 6 ayat 27, kekhawatiran itu tidak menambah sehasta daripada hidup kita, saudara. Kekhawatiran tidak menambah,
malah menyebabkan imunitas kita berkurang, saudara. Namun yang dipentingkan ialah kita dapat menguasai diri kita jadi tenang untuk kita dapat berdoa. Kalau kita dapat menjadi tenang, kita dapat menguasai diri kita dapat berdoa, sesuatu dapat mengubahkan, doa mengubahkan, sehingga akhirnya kita dapat menguasai hati dan pikiran kita. Saudara, yang ingin saya katakan kepada saudara ialah di tengah situasi demikian ini, yang terpenting ialah kita dapat menjaga hati dan pikiran kita. Dikatakan bahwa kuasai dirimu, jadi tenang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah timbul kehidupan. Nah saudara, kalau kita ingin mempunyai imunitas yang baik, artinya apa saudara? Istirahat yang baik, tidur. Bagaimana tidur yang baik? Kalau kita dapat menguasai hati dan pikiran kita, kita menjadi tenang, dapat menguasai diri. Jangan biarkan sampah ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan amarah, dendam, sehingga akhirnya saudara tidak dapat tenang. Saudara tidak dapat berdoa dengan baik. Saudara tidak dapat beristirahat dengan baik. Menurunkan imunitas saudara. Akhirnya saudara terkena COVID ini. Karena apa saudara? Pertahanan tubuh saudara demikian rapuh saudara. Tubuh saudara rapuh karena apa saudara? Jiwa saudara, hati saudara, pikiran saudara dipenuhi dengan hal-hal yang membuat saudara stres saudara. Saya baca di saudara pun mungkin dapat di bawah itu dikatakan bahwa ada anak-anak yang mengeluh saudara. Diliburkan itu mengeluh karena apa? Di rumah terjadi perang terus saudara. Dimarahin terus menerus saudara. Jadi lebih baik sekolah aja, guru, dosen pun tidak seperti orang tua. Nah ini saudara, tambah stres saudara. Padahal kita tahu bahwa kalau anak kita sampai terkena pun, kita semua juga menderita. Kita pun semua terkena, saudara, di karantina saudara, tidak dapat kemana-mana. Nah ini yang dapat saya katakan kepada saudara. Baiklah, masing-masing anak muda, anak-anak, jaga hati dan pikiran saudara. Kuasai diri. Jadi tenang, bagian daripada Roh Kudus, bagian daripada buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Nah ini saudara, kuasai diri saudara. Jadi tenang, saudara dapat berdoa. Hindarkan daripada stres yang berkepanjangan. Jangan simpan amarah. Lepaskan pengampunan, berdamai dengan saudara kita di tengah-tengah situasi yang demikian ini. Sehingga apa saudara? Tercipta keharmonisan. Timbul hormon-hormon yang membangkitkan kekebalan. Tubuh kita dapat merespon dengan baik virus yang masuk, antigen yang masuk, sehingga tubuh dapat bereaksi dengan cepat untuk menghasilkan zat-zat yang antiviral. Tubuh dapat menghasilkan antibodi untuk melawan virus yang masuk. Dan akhirnya kita terbebas dari semua ini. Dan kembali kita dapat mengatakan bahwa ada perbedaan demi perbedaan. Orang yang hidup dalam firman dan roh. Orang yang terus hidup dalam firman dan roh. Dengan orang yang tidak punya firman. Saudara, kita orang-orang yang punya firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus terus bersukacita. Banyak tersenyum. Untuk kita dapat meningkatkan imun kita, saudara. Buang segala macam hal-hal yang tidak berguna. Jangan simpan sampah terus yang membusuk dalam hati saudara. Itu ini saya katakan. Buang kepahitan, saudara. Sehingga apa, saudara? Saudara mendapatkan imunitas yang baik. Nah, saudara, sebagai penutup, saya ingin bacakan di 1 Tesalonika 5. Ini ayat yang menjadi favorit saya, saudara. Karena ini mengajarkan bagi kita semua bagaimanakah kita hidup di dalam pengiringan akan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, kita memang harus bersukacita,
Hati yang gembira adalah obat. Orang yang paling bijaksana mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah meremukan tulang. Nah saudara, kita harus tetap bersuka cita. Bersuka cita ini penting saudara, karena apa saudara? Meningkatkan imun juga. Kemudian tetaplah berdoa. Nah, berdoa dapat mengubahkan sesuatu. Berdoa yang bagaimana? Yang Tuhan ajarkan. Kita harus dapat menguasai diri kita. Jadi tenang untuk kita dapat berdoa. Ketika kita dapat tenang, kita dapat berdoa. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan yang akan berperang. Dan kita akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kita. Ketika kita membacakan doa-doa yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah ini saudara, mengucap syukur saudara. Mengucap syukur, bersyukur saudara. Untuk kehidupan yang telah Tuhan berikan. Untuk kesempatan bagi kita tetap ada di dalam Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang saya rasakan ada kepanikan, kita bersyukur. Ada firman yang menenangkan kita. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian pesan yang terakhir, janganlah padamkan roh. Biarlah Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita. Bekerja terus saudara. Dalam kehidupan kita. Karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Umat-umat yang sudah ditebus. Dan saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan ingin kita semua dapat menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan, itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Sekali lagi saudara, saya simpulkan bahwa ketika virus COVID ini melanda, yang pertama, kurangi keterpaparan kita dengan virus. Kita diberikan hikmat, kita hidup bijaksana untuk kita dapat yang telah saya uraikan. Mengurangi virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Selama virus itu masih ada di luar tubuh kita, kita dapat membunuh virus itu dengan zat-zat yang tadi telah saya sebutkan. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, biarlah kita dapat merespon virus yang masuk itu. Karena kita punya kekebalan yang timbul karena kita hidup di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada penghiburan, selalu ada pertolongan daripada Tuhan bagi orang-orang yang mau hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Kalau hari ini kita sudah menjalankan ibadah, kita sudah dengar firman Allah, mari bagaimana kita bisa menjalani semua itu. Kiranya firman yang kita sudah dengar menjadi rema bagi kita semua, dan kita boleh bangun damai sejahtera dalam keluarga, dalam rumah tangga, di tengah-tengah kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah, Dia Immanuel. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap menyertai saudara. Dia juga adalah Alfa dan Omega. Dia yang sudah memulai, Dia yang sudah memanggil, Dia yang sudah memilih, Dia yang sudah menempatkan kita. Maka percayalah, Dia juga adalah Omega. Dia akan bersama dengan kita dalam segala situasi kondisi apapun. Hanya dengan percaya, kita tetap akan dapat menjalankan semua ini. Berkati Tuhan seluruh aktivitas kegiatan sidang jemaat Tuhan. Baik mereka yang bekerja di rumah, baik mereka yang belajar di rumah, maupun Tuhan menjalankan seluruh aktivitas mereka di rumah Tuhan. Demikian pula Tuhan ketika mereka membangun rumah tangga keluarga mereka. Bila mereka masing-masing boleh membangun dengan damai sejahtera, sehingga kekuatan tubuh boleh terjadi, dan kekuatan iman terus boleh terpelihara. Dengan demikian saya kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang akan menyertai, melindungi, dan menguasai, meluputkan, dan melakukan segala perkara yang heran. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat yang percaya menerima dan menerima berkat ini berkata, amin. So here I stand.